Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asmawati JR, kelas Jaringan Digital Forensik, Prodi Teknik Komputer angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang analisis desain. Pokok bahasan. Di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu definisi analisis desain, jenis-jenis analisis desain, bagian-bagian analisis desain, fase-fase analisis desain, ruang lingkup analisis desain, objek analisis desain, model analisis desain, dan yang terakhir teknik analisis desain. Tujuan pokok bahasan yaitu agar mahasiswa memahami bagaimana merancang desain input, desain output, dan alur data dari sistem informasi yang akan dibuat serta diimplementasikan. Pendahuluan. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu definisi analisis desain. Sistem analisis biasanya dilakukan dalam membuat sistem desain. Sistem desain adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah, di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Hasil dari sistem desain merupakan gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis desain. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, Management Information System atau MAS. Yang ketiga, Virtual Office System. Yang keempat, Decision Support System atau DSS. Dan yang terakhir, Enterprise Resource Planning System atau ERP. Pembahasan selanjutnya yaitu bagian-bagian analisis desain. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Manufaktur, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemasaran, dan yang terakhir Sistem Informasi Eksekutif. Pembahasan selanjutnya yaitu fase-fase analisis desain. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Yang kedua, memahami kerja dari sistem yang ada. Dilakukan dengan mempelajari secara terperinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Yang ketiga, menganalisis sistem. Dilakukan berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil analisis. Setelah proses analisis selesai, dilakukan tugas berikutnya adalah membuat laporan hasil analisis. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup analisis desain. Yang pertama, mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan ditangani. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau mencari pemecah masalahnya. Yang ketiga, mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. Yang keempat, mengevaluasi sistem yang telah ada. Yang kelima, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Dan yang terakhir, menyusun satu tahap rencana pengembangan sistem. Pembahasan selanjutnya yaitu objek analisis desain. Yang pertama, activity diagram. Dalam pengembangan perangkat lunak,
Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aliran berbagai kegiatan dan tindakan di mana bisa secara berurutan dan paralel. Selanjutnya, use case diagram. Bagian terpenting dari sistem adalah persyaratan fungsional yang dipenuhi oleh sistem. Selanjutnya, interaction overview diagram. Interaction overview diagram merupakan UML diagram mungkin yang paling kompleks. Dan selanjutnya, timing diagram. Timing diagram UML digunakan untuk mempresentasikan hubungan objek ketika pusat perhatian beristirahat tepat waktu. Yang selanjutnya, state machine UML diagram. State machine UML diagram juga disebut diagram state chart, digunakan untuk menggambarkan berbagai status komponen dalam satu sistem. Sekuensi UML diagram yaitu urutan menggambarkan urutan pesan dan interaksi yang terjadi antara aktor dan objek. Dan selanjutnya, communication UML diagram. Fokus utama dari jenis UML diagram ini adalah komunikasi antar objek. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram UML adalah jenis diagram yang paling umum untuk dokumentasi perangkat lunak. Dan selanjutnya, komponen diagram. Komponen diagram dapat membantu memecah sistem menjadi komponen yang lebih kecil. Composite struktur diagram. Composite struktur diagram hanya mewakili struktur internal kelas dan hubungan antar komponen kelas yang berbeda. Deployment diagram. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Patch cake diagram. Untuk menunjukkan hubungan antara berbagai komponen besar yang membentuk sistem yang kompleks. Profil diagram. Diagram profil dapat membuat properti dan semantik baru untuk diagram UML. Pembahasan selanjutnya yaitu model analisis desain. Yang pertama, diagram arus data atau DAD, yaitu alat untuk membantu pemodelan proses yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem serta aktivitas atau pemrosesan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD menggambarkan hubungan antara objek data. Dan yang terakhir, DFD atau Data Flow Diagram, yaitu menunjukkan bagaimana ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik analisis desain. Yang pertama, menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem yang baru. Selanjutnya, melakukan penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja, melakukan perancangan pola pengawasan pada data yang sifatnya dianggap penting sekali, melakukan penyusunan terhadap dokumen maupun file untuk dapat digunakan pada komputer supaya sistem yang baru dibuat dapat berjalan secara lancar dan efektif, melakukan perancangan pada bentuk input dan output supaya mudah dibaca dan dipahami oleh pemakai, melakukan penyusunan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dalam merancang suatu sistem yang baru. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Analisis sistem atau sistem analis adalah satu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Sistem analisis biasanya dilakukan dalam membuat sistem desain. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya buat dalam video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.